wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Kembali lagi bersama saya Miss Adinda, yang mana hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita hari ini akan mempelajari pembelajaran baru atau materi-materi baru mengenai teks deskriptif. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan materi baru. Apakah kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Saya harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks deskriptif. Apakah kalian masih ingat apa itu teks deskriptif? Oke, teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan tentang suatu tempat, orang, atau something else yang mana menjelaskan tentang ciri-ciri ataupun yang lainnya. Oke, itu tadi tentang teks deskriptif. Jadi sekarang masih ingat semuanya ya? Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu tentang apa? Hayo. Ya, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai asking and giving direction. Apakah kalian pernah mendengar tentang kalimat ini? Asking and giving direction. Seperti yang kita ketahui, asking and giving direction itu adalah sebuah pertanyaan atau kalimat ketika kita ingin menanyakan atau meminta suatu petunjuk arah, di mana jika kita ingin menanyakan suatu tempat, kita harus bisa yang namanya conversation atau berani bertanya kepada orang lain. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan mengenal terlebih dahulu tujuan pembelajarannya kita hari ini itu apa. Jadi, kita mempunyai tujuan pembelajaran untuk materi asking and giving direction ini, yaitu tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menambahkan vocabulary terkait materi asking and giving direction. 2. Peserta didik mampu memahami pembelajaran asking and giving direction. 3. Peserta didik mampu melakukan percakapan, meminta dan memberi petunjuk arah dengan jelas. 4. Siswa mampu membaca dan memahami teks tertulis tentang meminta dan memberi petunjuk arah. Oke, sekarang kita memasuki materi mengenai asking and giving direction. Sebelumnya Ibu telah menanyakan kepada kalian apakah kalian masih ingat tentang descriptive text. Materi asking and giving direction ini berkaitan dengan descriptive text, yang mana asking and giving direction ini juga adalah sebuah teks deskriptif yang menanyakan suatu arah dan meminta petunjuk arah. What is asking and giving direction? Refer to a conversation where one person asks for direction to a place and the other person provides guidance on how to get there. This is commonly used in daily life and when someone needs help finding a location. Itu tadi tentang asking and giving direction. Jadi dapat kita pahami bahwa asking and giving direction ini mempunyai tujuan, Yaitu merupakan percakapan di mana satu orang menanyakan arah ke suatu tempat dan orang lain memberi petunjuk tentang cara menuju ke sana. Ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari
ketika seseorang membutuhkan bantuan untuk menemukan lokasi dan solusi agar mendapatkan arah untuk tujuan itu. Jadi itulah tadi yang disebut atau dijelaskan tentang asking and giving direction. Tentang asking and giving direction. Itulah mengapa ketika kita tersesat di suatu tempat, kita perlu melakukan asking and giving direction. Oke? Oke, sekarang kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang vocabulary. Sekarang kita akan mengenali beberapa vocab baru dalam materi ini, yaitu yang pertama dari asking and giving direction. Asking and giving direction, banyak sekali tempat yang ingin kita ketahui dalam bahasa Inggris. Jadi itulah beberapa tempat mengenai di suatu lokasi atau suatu tempat tertentu. Jadi itu adalah beberapa contoh vocabulary yang dapat kita gunakan ketika kita dalam kebingungan menanyakan suatu arah dan memberikan petunjuk kepada arah kepada orang lain. Jadi itu adalah beberapa vocabulary yang dapat digunakan untuk kita kepada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini ada sebuah teks atau dialog tentang percakapan asking and giving direction. Ini ada contohnya. Kita akan mempelajari contoh dari teks dari sebuah dialog tentang menanyakan arah atau petunjuk arah ketika kita kebingungan pada suatu situasi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian menanyakan kebingungan dalam menanyakan suatu petunjuk arah. Kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, seperti yang di atas. Can you tell me how to get to? Nanti kalian bisa menggunakan beberapa kalimat-kalimat ini. Selanjutnya, ini ada sebuah teks atau dialog tentang percakapan asking and giving direction. Ini ada contohnya. Kita akan mempelajari contoh dari teks dari sebuah dialog tentang menanyakan arah atau petunjuk arah ketika kita kebingungan pada suatu situasi. Oleh karena itu, dialog ini bertujuan untuk conversation, asking someone, giving direction, helping people, and the other. Jadi kita perlu untuk membantu seseorang ketika seseorang itu membutuhkan bantuan. Hello everyone. So we have studied about asking and giving direction. Jadi asking and giving direction ini dapat diharapkan kepada kalian untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ketika ada seseorang ingin menanyakan suatu lokasi, kalian bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan itu dengan pernyataan dan jawaban yang telah Ibu ajarkan tadi. Setidaknya kalian tidak kebingungan dalam memberi instruksi, memberi arahan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi kita agar kita dapat berinteraksi kepada sosial, masyarakat, orang lain, walaupun orang yang nggak dikenal. Ketika orang tersebut dalam kesusahan, setidaknya kita bisa membantu orang-orang tersebut. Selanjutnya, anak-anak,
kita telah mempelajari beberapa tujuan pembelajaran untuk materi ini. Jadi kita sebagai pelajar, kita harus mempunyai target dalam belajar suatu pembelajaran. Seperti pada materi asking and giving direction ini, kita mempunyai target, yaitu yang pertama tadi apa? Peserta didik dapat menambahkan vocabulary. Tadi kita telah mempelajari vocabulary terkait materi asking and giving direction. Ibu harap kalian dapat menambahkan vocab yang Ibu ajarkan tadi dan vocab yang kalian dengar di luar jam pelajaran ini. Kalian bisa menambahkan wawasan itu. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pembelajaran asking and giving direction. Jadi, Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu harap tidak ada kendala di pembelajaran kita. Yang ketiga, mampu melakukan percakapan, meminta dan memberi petunjuk arah dengan jelas. Jadi setelah ini, ketika kalian telah belajar tentang materi asking dan giving direction ini, kalian dapat melakukan dialog atau conversation dengan teman-teman sebaya kalian for your life activity, untuk praktis tersebut, untuk melatih komunikasi, komunikatif, kolaboratif kalian terhadap sosial ke depannya. Jadi kalian harus terbiasa untuk bercakap, melatih percakapan dalam berbahasa Inggris. Kalian bisa menerapkannya di rumah dengan tiba-tiba kalian ngomong kepada kakak kalian atau orang tua, ibu, ayah kalian, tiba-tiba, "Can you help me? Could you help me?" atau yang lainnya. Tadi kan Ibu telah memberikan beberapa kalimat-kalimat untuk meminta tolong atau memberi petunjuk. Yang keempat, siswa mampu membaca dan mengingat teks tertulis terkait meminta dan memberi arah atau petunjuk. Tadi juga telah kita pelajari untuk meminta petunjuk itu seperti apa, untuk memberi petunjuk itu seperti apa, untuk mengarahkan seseorang itu seperti apa. Tadi kan kita telah mempelajari semua itu. Jadi ketika seseorang meminta tolong kepada kalian untuk memberikan arah, kalian harus memahami vocab itu. Right, left, strike, apalagi in the corner, in front of, behind, beside, and the other. Kalian harus paham, setidaknya kalian tahu maksud dari percakapan lawan bicara kalian. Oke, selanjutnya memahami dialog tentang meminta dan memberi petunjuk tadi. Jadi kalian harus memahami setiap percakapan, setiap kalimat yang dikeluarkan atau diberikan oleh lawan main kalian. Kalian harus paham. Tadi contohnya kalian awalnya memahami vocab, setelah itu memahami kalimat per kalimat. Okay everyone? Now, can you help me? Can you tell me? Could you help me? Giving direction itu tadi pernyataan-pernyataannya. Kalian akan membantu? Apakah kalian akan bingung juga atau bagaimana? Jadi sebagai orang yang dimintai bantuan, kita harus membantu orang tersebut. Jangan cuma berdiam diri dan tidak membantu. Oke, itu tadi yang dapat dipelajari dari hari ini. Jadi terima kasih untuk apresiasinya, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu berdoa, belajar, dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran selanjutnya. Thank you very much. Don't forget like, subscribe, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi